Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Utami. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 2104-2046. Di sini saya akan memaparkan materi yang dimana berjudul dampak modernisasi terhadap perubahan sosial dan tantangan terhadap administrasi publik dengan mata kuliah teori sosial, dosen pengampu Bapak Hidayatul Fajri, SAP, MTA. Nah, yang pertama-tama kita harus mengetahui dulu tentang konsep modernisasi. Modernisasi berasal dari bahasa Latin yaitu modernus. Dan kata modernus juga berasal dari kata modo, yaitu cara serta ermus yang menunjukkan pada periode waktu di masa kini. Modernisasi merupakan proses perubahan suatu hal yang belum maju, berubah ke arah yang lebih maju, atau modernisasi dapat dikatakan pula sebagai proses transformasi menuju kemajuan atau peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan yang ada di masyarakat. Dan lebih singkatnya sebagai suatu proses perubahan masyarakat tradisional menjadi wujud masyarakat yang modern. Biasanya faktor utama penyebab modernisasi adalah berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat. Globalisasi telah memberikan dampak terhadap proses perubahan sosial dalam masyarakat. Salah satu proses perubahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi adalah terjadinya modernisasi ini. Nah, modernisasi bisa dikatakan sebagai perubahan sosial yang direncanakan. Lalu, setelah kita mengetahui konsepnya, kita membahas lagi ciri-ciri modernisasi. Adapun ciri-ciri modernisasi yaitu munculnya sikap individualisme, berkembangnya pemikiran yang rasional, yang ketiga ada mobilitas dalam masyarakat cukup tinggi, yang keempat masyarakat bersikap secara heterogen, dan yang kelima masyarakat tidak memiliki ikatan terhadap adat. Selanjutnya, tidak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat mau tidak mau harus menghadapi modernisasi sebagai bentuk perubahan sosial. Memang modernisasi awalnya akan mengakibatkan disorganisasi dalam masyarakat apabila jika sudah menyangkut nilai-nilai dan norma masyarakat. Akan tetapi, proses modernisasi tidak bisa dilihat hanya dari sisi negatifnya saja. Proses modernisasi juga harus dilihat dari sisi positifnya juga. Sehingga modernisasi bisa dilihat sebagai proses perubahan sosial yang utuh. Lalu dampak positif dan negatif modernisasi dalam jurnal pengaruh modernisasi dan globalisasi terhadap perubahan sosial budaya di Indonesia 2017 karya Robi Darwis Nasution dijelaskan di mana ada dampak positif dan negatif modernisasi. Yaitu yang pertama kita membahas positifnya. Yang pertama, adanya transfer teknologi dari negara maju kepada negara berkembang, sehingga berdampak pada kemajuan pembangunan. Yang kedua, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, adanya modernisasi membuat cara berpikir masyarakat berubah, semula irasional menjadi rasional. Dan yang keempat, tingkat kehidupan menjadi lebih baik karena berkembangnya industrialisasi. Lalu setelah kita mengetahui positif, tentu ada negatifnya. Dampak negatif dari modernisasi yang pertama, itu budaya dalam negeri perlahan tergeser oleh budaya luar negeri karena kemudahan masyarakat untuk mengakses budaya luar negeri tanpa adanya filter sama sekali. Yang kedua, seperti yang ada di gambar, tertera di gambar, munculnya budaya hedonisme dan masyarakat konsumtif. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa tujuan hidup yang paling utama adalah kesenangan dan kenikmatan. Bagi penganut budaya ini, mereka menjalani hidup sebebas-bebasnya demi memenuhi hawa nafsu yang tanpa batas.
Yang ketiga ada sikap individualisme lebih mendominasi. Persaingan hidup yang makin meningkat mengakibatkan nilai-nilai kemanusiaan mengalami kemunduran. Budaya gotong royong dan tolong-menolong lebih bersifat fungsional, yang contohnya disalurkan melalui lembaga-lembaga maupun yayasan. Apalagi di lingkungan perkotaan, masyarakat di sana jarang bersosialisasi dengan tetangga yang ada di sekitarnya. Mereka disibukkan dengan urusan pekerjaan sehingga komunikasi antara individu dan kelompok tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lalu dari dampak negatif yang ada, kita mempunyai upaya untuk meminimalisir dampak tersebut. Yang pertama itu melakukan filter terhadap budaya yang akan diterima dan ditolak. Sebagai generasi muda, kita harus lebih cerdas untuk menerima budaya yang masuk sehingga kita dapat meminimalisir budaya asing yang akan kita kuasain, seperti banyak sekarang contohnya. Lalu yang kedua, memiliki sikap untuk melestarikan budaya lokal. Karena generasi muda yang cerdas adalah generasi muda yang pandai melestarikan budayanya. Lalu yang ketiga, menggunakan teknologi yang ada dan selektif sehingga akan menghasilkan sesuatu yang bersifat positif. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang modernisasi terhadap administrasi publik. Tantangannya itu lahirnya era digital yang mendorong ekspektasi akan keterbukaan, kecepatan, dan akurasi layanan publik yang diberikan pemerintah. Tantangan lainnya termasuk kontrol komunitas yang semakin besar, di mana pemerintahan tidak bisa mengcover semua informasi untuk membuat pengambilan keputusan. Dan juga lahirnya beragam teknologi seperti bioteknologi, nanoteknologi, robiotik, dan IT yang bisa menggantikan peran administrasi publik yang selama ini dijalankan oleh manusia. Nah, itu tadi pembahasan materi dari saya tentang dampak modernisasi terhadap perubahan sosial dan tantangannya di administrasi publik. Lebih dan kurangnya, saya meminta maaf. Semoga pemaparan materi singkat saya ini dapat menjadi tambahan ilmu untuk semua para pendengar dan pembaca pemaparan saya pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and positive.